lawan diskusi saya, yang paling bodoh pemahamannya tentang Bible, inilah dia orangnya nih, si di sini. Suruh dulu moderatormu jangan turunkan saya kalau kamu Ya, jagoan. makanya, jangan Gimana? ngeyel. Sekarang saya tanya samamu, dengar. Kenapa? Kan? Kita bicara dulu tentang jasa, berjasa. Kau jangan bilang penebusan dulu, berjasa dulu. Dengarkan, apakah orang Kau kan Islam mengatakan selamat? bahwasanya iblis berjasa. Dengar, Kita ngomong dengar, dari dengar. berjasa dulu, Dengar, berjasa. dengar. Jangan ngomong penebusan. Pakai ini. Pakai ini dulu. Pakai ini. Dengarkan saya. Setelah saya bicara, kau bicara. Oke? Dengarkan. Kau mengatakan bahwasanya Zainab berjasa. Apa jasanya Zainab untuk kami? Sabar dulu. Apa jasanya Zainab untuk kami? Ketika Zainab itu meracuni Nabi Muhammad, apa jasanya? Kami masuk surga? Dosa kami ditebus? Tidak ada sama sekali. Jangan dibisu-bisukan. Nih, tangan saya angkat ya. Gantian. Saya ngomong tangan saya angkat nih. Gantian. Dengar. Perhatikan, tangan saya angkat terus. Bandingkan dengan Kristen. Dengarkan. Bandingkan dengan Kristen. Dengar. Iblis menyalib Yesus. Kalau kau diskusi jangan suruh bisu-bisukan. Kalau mau Tidak diskusi apa-apa, jangan tidak bisukan. apa-apa. Ayo. Anda diam, tidak apa-apa. Anda diam. Silakan. Habis itu Anda bicara. Nih, tangan saya di sini ya, tangan saya di Iya. sini. Yuk. Moderator jangan dibisukan. Dengarkan. Berbeda dengan Kristen. Iblis menyalib Yesus. Apa akibatnya untuk Kristen? Dosa Kristen ditebus. Masuk surga Kristen itu karena penyaliban. Tangan saya begini. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Silakan. Sudah bisa saya bicara? Silakan. Baik, suruh moderatormu gak usah ketakutan sama saya. Jangan dibisu-bisukan. Makanya jangan nyerocos karena suaramu juga keras. Silakan. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Kalau bicara kita satu-satu dulu. Tadi kan kamu ngomong masalah berjasa. Jangan penebusan dulu. Oke. Kita kelarin dulu berjasanya. Silakan. Nah, menurut kamu karena iblis dan melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus, maka iblis berjasa, betul? Itu logikamu kan? Terus. Baik. Berarti saya pun akan menggunakan logikamu karena perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Berarti menurut logikamu maka perempuan yang menyalib ya Muhammad yang membuat Muhammad mati syahid masuk surga itu berjasa dia. Dia juga berjasa. Karena melalui tangan dialah keselamatan Muhammad masuk surga terjadi. Makanya saya bilang logikamu udah nggak waras. Kemudian yang kedua. Satu dulu. Silakan. Silakan. Yang tidak waras itu ente. Kalau Nabi Muhammad masuk surga karena dia diracun, berarti Yesus masuk surga karena disalib. Ini kita berbicara. Tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai umat Islam. Bukan berbicara mengenai Nabi Muhammad dan juga mengenai Nabi Yesus. Bukan. Ini kita berbicara Islam dan Kristen. Apa efeknya untuk Islam ketika Zainab meracun Nabi Muhammad? Apa efeknya untuk kami? Anda, untuk nebus dosa kami? No. Bisa saya jawab? Sabar dulu. Sedangkan iblis ketika membunuh Yesus, yang diselamatkan Kristen. Kristen yang dosa-dosanya ditebus dengan darah Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ditebus umatnya karena dia diracun. Analogimu nggak nyambung. Sekarang pertanyaan saya. Karena Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas, maka mau tidak mau kau harus berterima kasih kepada iblis yang telah berjasa menyalib Tuhanmu sehingga dosamu ditebus. Sampai sini kau sudah paham? Baik. Silakan. Baik, saya tanggapi. Silakan. Jadi pertama Juma, saya membuat logikamu itu yang tadi yang pertama karena kamu berpikir demikian. Karena menurut kamu iblis melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus dan terjadi keselamatan, maka iblis berjasa. Itu logikamu. Nah, saya balikan logikamu yang salah itu kepada agamamu sendiri. Berarti perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi
dan karena hal tersebut Nabi syahid masuk surga, maka menurut pola pikirmu, maka perempuan Yahudi yang meracun Muhammad tersebut berjasa membuat Muhammad masuk surga. Logikanya harusnya bukan seperti itu. Logikanya salah, Juma. Logikanya begini. Menurut umat Islam, Muhammad syahid bukan karena diracun oleh perempuan Yahudi, melainkan karena keimanannya, melainkan karena dia menjalankan perintah Allah sampai pada matinya. Itulah yang membuat Muhammad diselamatkan, bukan karena diracunnya itu. Perempuan tersebut tidak berjasa membuat Muhammad masuk surga. Itu logika yang benar. Nah, sama seperti pada peristiwa penyaliban. Ya, orang-orang Farisi yang tentu saja dikuasai oleh iblis menyalibkan Yesus. Oke? Nah, apakah mereka patut mendapatkan penghargaan atau hukuman? Tentu hukuman. Karena mereka melakukan itu motivasinya adalah jahat. Nah, sekarang begini. Kamu ini bukan menyerang, saya jawab ya. Kamu bukan menyerang apa yang diimani oleh orang Kristen. Tetapi kamu menyerang hayalanmu yang seolah-olah itu diimani orang Kristen. Makanya kamu melakukan strawman argumen. Kamu menyerang argumen kamu sendiri. Dengarkan. Keselamatan itu bukan terjadi di penyaliban. Keselamatan itu terjadi pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Makanya oleh karena ketaatan satu orang, perhatikan ini poinnya, biar kau nggak nyerang argumenmu sendiri. Kau nggak menyerang Kristen, kau menyerang hayalanmu. Dengarkan. Bagaimana keselamatan itu terjadi? Oleh karena pemberontakan satu orang yaitu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, kesetiaan Yesus yang tidak berbuat dosa, ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, sampai disalibkan pun dia tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Jadi pada waktu peristiwa penyaliban itu, disitulah tugas Yesus selesai. Makanya kesetiaan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi yang menebus kami, ya, yang membenarkan kami itu adalah karena Yesus setia dan taat sampai mati di kayu salib. Gantian. Silakan. Tanya sama Sini. kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami, kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula yaitu Adam yang kedua yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir. Kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus.
Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, Berkhotbah. itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Kita Nah, itu sedang kekristenan. diskusi. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Iya, Sudah clear. kau bertanya. Nah, Sekarang apa sudah clear. pertanyaanmu? Silakan. Baik, kau pertanyaan bertanya. saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema tema. Lah, Jangan kamu- tunggu dulu, tunggu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya. Sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum kelar clear? ini tema. Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian Kamu mana? hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu. Baik, nggak mau saya bantah? bantah? Nah, Baik. silakan. Bagaimana Baik. caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak? Alah, kenapa lari ke Yesus dari boleh. tadi? Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Nah, silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lo. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang Tolong mengutusnya. tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang berdosa. siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana Jadi begini dalilnya? cuma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi Dalil. kamu berpikir bahwasanya Bapa Yesus di taat. surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus Siapa taat. yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? mana Memberitakan perintahnya? kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu logikamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Iya. Tuhan Yesus Taat mati memberitakan. disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke. Yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Ya. Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab Yesus pertanyaanmu. Taat, tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah selesai? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini Silakan. logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di surga. Terus Taat menurut atas kamu, taat karena atas Yesus perintah. disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu Karena logikamu. mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu Baik.
Jadi menurutmu, karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun? Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut Anda logikamu, yang mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara Saudara pikirmu itu loh. Dedis, Pola Saudara Dedis, pikirmu diam. itu bagaimana? Di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan moderatormu itu. Kenal saya. Kenapa Diam. moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya yang perintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya Coba. perintahkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di luar negeri. Bebas kau berhujat. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan, Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib. Tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui, penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu sama jangan orang-orang. jangan Gimana? bikin Saya boleh ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong, apakah Dalil. Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Dalil. Injil. Baca Dalil. seluruh Injil. Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa. Karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba, kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan, apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada nggak berarti Allah? yang merasuki Ada nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah memerintahkan? itu adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada Senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya berhasil. di mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil. Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan. Mana dalilnya? Boleh saya ngomong? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular berludak dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran.
Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah Juma, intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya Bantah bertanya, kamu kosong. sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu... Bantah, malu dia, malu. Bantah kosong. Tengoklah teman-teman. Dia mau bertanya. Kenapa dia mau bertanya? Karena dia sudah terjebak dengan kebodohannya sendiri. Dia mengatakan bahwasanya Yesus, orang Kristen, diselamatkan bukan karena penyaliban, tapi karena taat kepada Bapa. Mana perintah Bapa agar Yesus disalib? Sampai Yesus tidak kemudian lari dari penyaliban. Ada perintahnya? Tidak ada perintahnya. Dengan kata lain, kalau dia memaksakan keadaan itu, artinya Yesus taat kepada iblis. Maka tema ini menghasilkan bahwa orang Kristen harus berterima kasih kepada titik-titik S. Sebab ternyata Yesus pun taat kepada yang menginginkan penyaliban, yaitu iblis.